Halo semuanya, nama aku Karen Kristianti and welcome to my channel. Hari ini aku pengen sharing-sharing cerita tentang bisnis aku, perjalanannya gimana, suka dukanya gimana. Kalau sebelumnya aku pernah jawab pertanyaannya salah satu follower aku di Instagram tentang suka duka dan alasan kenapa mau jadi pengusaha. Hari ini aku pengen cerita lebih detail. Oke, jadi buat yang belum tahu, aku ini sebenarnya bisnis apa? Aku main bisnisnya itu ada di herbal, yaitu minuman kesehatan, namanya Daily Well. Produknya kayak gini nih. Nah, ini adalah produk pertama kita, Lemon Mix. Sebelumnya namanya itu Lemon Plus. Cuman karena waktu kita ngajuin BPOM, nama Lemon Plus itu nggak diizinkan, jadi kita akhirnya ganti nama jadi Lemon Mix. Gimana aku mulainya? Jadi dulu aku sempat kerja sama orang selama 2 tahun, aku kerja di perusahaan. Terus kebetulan papaku itu dia ada nggak sampai serangan jantung, cuman dia ada penyumbatan di saluran darahnya, di venanya dia, dan akhirnya dia harus pasang ring. Nah, ketika dia pasang ring, terus dia mulai menjalani hidup sehat. Dia makan makanan yang sehat. Dulu aku inget banget tuh makanannya dia tuh kayak sayur-sayur yang di steam, terus kayak menghindari gorengan, menghindari makanan-makanan yang bikin penumpukan lemak di saluran darah. Nah, kemudian dia nemu resep ini, jus bawang putih. Nah, aneh banget kan, kayak kedengarannya jus bawang putih, tapi pas papaku coba, dia tuh cocok sama jus bawang putih ini. Kemudian dia cocok, dia suka, dia nemuin rasa yang enak. Kebetulan mamaku itu backgroundnya MLM, dan dia punya jaringannya cukup luas gitu. Dia jualannya jago, dia sempet jadi top seller gitu, kayak tingkatnya paling tinggi se-Indonesia. Waktu itu sampai menang jam tangan Rolex, dan kita tuh sering banget dapet jalan-jalan ke luar negeri karena mamaku ini jago banget MLM-nya. Akhirnya bapakku beride, kenapa nggak si jus bawang putih ini dibikin merek sendiri. Nah, akhirnya papa dan mamaku bikin mereknya Ozora, dan produknya adalah Venapins. Kemudian waktu itu aku masih kerja nih sama orang, terus mereka sebenarnya udah mulai kayak ngarahin aku supaya bantuin mereka ngegedein yang jus bawang putih ini. Cuman akhirnya aku ngerasa kayak, kok jus bawang putih aku susah jualinnya gitu. Anak-anak muda siapa sih yang mau minum jus bawang putih? Akhirnya aku sama adik aku, kita mikir apa ya yang minuman kesehatan yang cocok buat anak muda. Kebetulan waktu itu aku lagi diet, jadi aku tuh sempet gendut banget, sampai berat badan aku tuh sampai 69 kilo. Bener-bener yang kayak pipinya tuh tembem banget. Habis itu waktu diet aku mulai kayak research minuman lemon itu bagus, tapi lemon aja menurut aku tuh nggak cukup. Kita akhirnya nemuin resep ini nih, lemon, jahe, dan kayu manis. Dan aku tuh berhasil turun waktu itu sampai 5-6 kiloan. Berat badan aku tuh pernah sampai 56 kilo. Cuma sekarang udah kayak stabil di 60-an. Soalnya waktu 56 kilo temen aku bilang, gila kurus banget Ker, jangan segitu juga gitu. Jadi akhirnya kita nemuin resep ini, kita bikin merek namanya Daily Well. Kenapa Daily Well? Karena waktu kita bikin merek ini, kita tuh nggak pengen kayak cuman ngejualin minuman doang, tapi kita pengen ngedorong orang untuk punya gaya hidup yang sehat. Jadi waktu pertama-pertama kita tuh punya slogan strive to be your better self, dan ini tuh align banget sama prinsip aku yang kita tuh harus maksimalin potensi kita untuk menjadi diri kita yang paling baik setiap harinya. Maka kita harus hidup baik, dan hidup baik dalam bahasa Inggrisnya kan daily well, berarti hidup baik setiap harinya. Itu tuh menurut aku gak cuman soal minuman ini doang, tapi kayak dari segi karakter kita, terus kayak gimana cara kita ngatur keuangan. That's why kayak sebenarnya waktu aku tiap kali ngejelasin Daily Well ini, aku pasti ngejelasin kalau ini tuh bukan cuman minuman, bukan cuman brand doang, tapi sebuah gerakan juga untuk mendorong orang untuk hidup baik setiap harinya gitu. Nah, Daily Well Lemon Mix ini dia tuh memang concentrate ya, jadi bener-bener minumannya bukan yang kayak ini langsung diminum semua gitu, bukan. Jadi ini minumnya tuh satu slok kayak gini. Ini konsep yang baru, karena kebanyakan orang kan kayak taunya cold press juice yang satu botol langsung diminum. Nah, kalau ini dituangin satu sloki terus diminum langsung,
atau dicampur sama 1 gelas air. Bisa air hangat, bisa air dingin, terus bisa dicampur madu juga. Nah, kemudian setelah lemon mix ini keluar, kita punya produk kedua kita, yaitu date honey atau madu kurma. Jadi waktu aku diet, aku research dong, kayak nggak boleh terlalu banyak makan atau minum yang manis-manis, karena manis walaupun madu sekalipun itu tuh tetap gula. Dan kalau kita lagi diet, kita tuh sebaiknya ngurangin gula walaupun natural sekalipun. Jadi makanya kalau dijelasin kenapa kok lemon mix rasanya asem, ya karena itu, karena walaupun madu, walaupun natural itu tetap gula, tapi karena orang Indonesia sukanya manis, jadi kita ngeluarin si madu kurma ini. Madu kurma ini dia fungsinya buat dicampur sama si lemon mix. Terus kadar manisnya bisa diatur sendiri. Nah, lemon mix ini pas pertama kali keluar itu kita dibantu sama teman-teman yang akhirnya jadi reseller gitu. Awal-awalnya tuh kita jualan sama teman-teman dekat kita doang. Tapi produk ini tuh diterima baik di pasar gitu, kayak banyak yang suka. Dan waktu itu aku inget banget, jadi deket-deket itu aku kan baru resign, terus baru mulai jualan. Terus kayak rame banget teman-teman aku waktu awal juga nggak langsung jadi reseller, tapi jadi dropshipper dulu. Dan itu chat masuk untuk dropshipnya tuh bener-bener nggak berhenti-berhenti waktu aku lagi jalan-jalan. Jadi kayak sambil jalan-jalan sambil ngurusan orderan gitu. Tapi aku senang banget sih, kayak ternyata produknya bagus dan bisa diterima masyarakat. Cuman memang aku akuin tiap kali kita mau naik level, misalnya pertama kali kita jual 100 botol tuh. Nah, terus kita mau ningkatin dong, gimana nih supaya lebih dari 100 botol. Nah, itu ada challenge-nya masing-masing. Namanya juga jualan sama teman, pada akhirnya kan kayak temennya mentok dong, nggak tahu mau jualan kemana lagi. Dan akhirnya kita harus cari cara supaya ngembangin penjualannya itu, nyari-nyari customer baru. Untungnya waktu itu teman-teman aku mau diajak untuk ketemuan, kita brainstorm bareng, kita cari cara gimana supaya kita bisa sama-sama ningkatin penjualannya. Dan sampai sekarang, puji Tuhannya udah 2 tahun, penjualan mereka itu ada satu anak bisa sampai 500 botol per bulan. Itu satu reseller loh. Sampai sekarang masih repeat terus, masih konsisten, bahkan dia udah enak karena itu udah jadi passive income gitu buat dia. Dia udah dapat customer yang loyal-loyal, jadi nggak perlu nawar-nawarin lagi, customernya bakal repeat sendiri. Terus udah berjalan daily well-nya, kemudian kita dapat customer maklon atau private label. Maklon atau private label itu adalah orang-orang pebisnis atau mungkin public figure yang pengen punya produk kesehatan dengan mereknya sendiri. Akhirnya aku nerimain tuh project-project seperti itu. Dan sampai sekarang masih berjalan, ada teman-teman, ada orang yang akunya dikenalin juga, itu bikin label sendiri, penjualannya juga bagus. Jadi selain aku bisnis herbal dengan merekku sendiri, aku juga menerima jasa kalau teman-teman atau ada orang yang dikenalin ke bisnis atau apalah public figure mau bikin minuman kesehatan dengan merek sendiri, aku juga terima. Dan kita itu udah certified BPOM, jadi kita udah ada BPOM. Jadi kalau misalnya ada yang mau bikin produk nih, kita BPOM ya. Kalau misalnya ada yang mau bikin produk dengan merek sendiri, BPOM-nya itu kita yang ngurusin, tapi memang ada biayanya. Cuman nanti klien tinggal tahu beres, udah produknya udah jadi, udah lengkap, pokoknya diterima di gudang customer itu, udah tinggal jual deh. Cuman kita nggak terima jasa brandingnya, jadi biasanya nanti kita kenalin lagi sama entah itu agency branding atau agency sosial media. Kita terima hanya pembuatan produknya aja. Itu sih bisnis aku. Sebenarnya aku tuh orangnya suka belajar dan aku suka cari kesempatan. Makanya waktu aku sharing tentang franchise itu, sebenarnya itu hanya usaha sampingan, karena main bisnis aku itu di herbal dan aku kelola duitnya. Aku juga tipe orangnya bukan yang suka mungkin karena masih muda dan aku ngerasa perjalanan aku masih panjang, aku nggak mau cepet-cepet foya-foya atau senang-senang dulu. Jadi dananya aku simpan dan aku putar lagi. Kebetulan kemarin aku ngeliat kesempatan di franchise kopi itu, akhirnya dananya aku putar. Ada yang nanya juga, itu udah profit belum? Terus BEP-nya berapa? Udah profit. Cuman memang aku memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena
aku mau fokus di bisnis herbal aku aja. Jadi duitnya kemarin aku invest di bisnis franchise kopi itu, aku putar, udah profit. Sekarang aku fokus di bisnis herbal aku aja. Menurut aku jadi pengusaha, bikin branding sendiri itu challenging. Gak ada kerjaan, menurut aku gak ada kerjaan yang kamu bisa ongkak-ongkak kaki dapat duit. Gak ada, there's no such thing. If you want to be successful, you have to work hard and work smart. Ini salah satu prinsip yang aku sering ngomong juga sama tim member aku. Jadi kita tim sekarang ada 5 orang di kantor, yang produksi beda lagi. Jadi aku selalu bilang, kayak kalau kamu kerja keras doang, ya capek gitu, tapi hasilnya nggak maksimal. Kalau kamu kerja pinter doang, tapi kamu nggak bekerja keras, mungkin kamu pinter tapi nggak ada actionnya, sama aja hasilnya juga nggak maksimal. Yang paling bener adalah kita harus kerja keras dan kerja pintar. Jadi kita harus ngerti apa yang kita kerjain, strategi apa yang kita mau lakuin, dan kita work hard. Dan the result bakal dateng ngikutin kita. Kalau kita tujuannya cuman mau cari uang doang, cuman fokusnya pikirannya uang, waduh, aku udah pernah ngadepin orang kayak gitu. Menurut aku itu susah, karena orang yang punya mindset hanya kerja untuk uang, itu jadi lebih egois dan kerjanya tuh apa ya, menurut aku rezekinya agak lebih mampet aja. Tapi kalau kita benar-benar kerja, seriusin kerja pintar dan kerja keras ini, kita benar-benar kerjakan dengan baik, sukses dan uang itu akan mengikuti kita sendiri kok. Nah, sekian aja sharing dari aku kali ini. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanya aku di DM Instagram aku ada di Karen Kristianti. Nanti aku akan taruh di link di bawah ya, karena aku lagi limited banget nih untuk ngeditnya karena laptop aku masih lagi rusak. Boleh tanya di DM Instagram atau boleh komen juga di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. I'll see you in my next video. Bye bye.